Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan rencana pengembangan bisnis produk Kojas kami atau kopi jahe serai. Dan berikut adalah nama-nama kelompok dari produk Kojas. Yang pertama adalah Ahmad Goni, yang kedua adalah Cindy Trinovianti, yang ketiga adalah Doni Effendi, dan yang keempat adalah Justia Soleman, yang kelima adalah Suhar Anggraini, yang keenam adalah Iswan Nurfaisa, dan yang ketujuh adalah Putri Aprianti. Dan berikut akan dijelaskan oleh Saudara Yudhistira. Kami persilahkan. Latar belakang: banyak sekali peminat kopi baik dalam kemasan maupun hasil olahan sendiri. Kita menggunakan produk yang berkemasan saset karena dianggap lebih praktis dan lebih simpel dibandingkan dengan membuat kopi secara manual. Kegiatan minum kopi bukan lagi sesuatu yang dipandang sebelah mata, tetapi telah mengalami pergeseran fungsi sebagai suatu bentuk proses pergaulan dalam lingkungan sosial. Maka dari itu, kelompok kami akan memulai sebuah usaha di mana usaha ini adalah terobosan baru dengan memanfaatkan bahan-bahan selain kopi saja, seperti jahe, serai, dan madu, yang mana saat ini kopi sedang menjadi tren di Indonesia. Kemudian perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah kopi dengan bahan jahe, serai, dan madu? Yang kedua, bagaimana bersaing dengan produsen kopi lainnya? Kemudian tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat ikut termotivasi untuk menjadi wirausaha dalam bidang kopi maupun yang lainnya, karena mudah membuatnya dan juga praktis bagi usaha kopi. Kemudian luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa produk kopi dengan cita rasa yang unik dan juga praktis tanpa harus diseduh lagi. Selain itu, usaha ini juga akan menghasilkan sebuah artikel tentang kewirausahaan. Kemudian manfaat kegiatan. Dengan menghasilkan produk ini diharapkan memiliki beberapa manfaat yang bisa kita ambil, seperti kita dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal tersebut dapat menekan jumlah angka pengangguran di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Trinovianti dari kelas MN17D. Di sini saya akan membahas gambaran umum rencana usaha. Di sini terdapat kondisi lingkungannya. Dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi kopi tersebut, yang akhirnya kami melakukan inovasi dalam memberikan pilihan menikmati minuman sehat namun menyegarkan lewat Kojas, yaitu kopi jahe serai. Selain itu, Kojas atau kopi jahe serai ini merupakan olahan minuman yang dikombinasikan dengan kopi, jahe, dan serai, sehingga digemari oleh semua kalangan karena khasiat dan manfaat yang luar biasa. Lalu di sini ada sumber daya dan bahan baku. Dalam pendirian usaha ini, sumber bahan baku utama adalah kopi, jahe, dan serai. Secara umum, proses pembuatan Kojas meliputi tahap-tahap penimbangan, pembersihan, perebusan, dan pentirisan hingga pengemasan. Karakteristik Kojas pun diduga dipengaruhi oleh jenis kopi pilihan dan jahe yang memiliki ciri khas yang bisa menghangatkan tubuh. Lalu di sini ada lokasi produksi. Lokasi yang kami pilih yaitu berada di Perumahan Dinas Peruri, Blok A2, nomor 9, RT 027 RW 004, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kode pos 41361. Perkenalkan, nama saya Ahmad Goni Salam. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Saudara Cindy mengenai peluang pasar. Melihat dari produk yang kami buat serta kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan kreativitas dan keunikannya masing-masing, maka tingkat positif dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap suatu produk akan mempengaruhi lingkungan pasar ini. Tak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan teknologi sangat besar dan hal tersebut dapat menunjang kegiatan penjualan dan pengembangan produk ini. Karena minuman yang kami jual dan yang paling penting yang kami buat itu dijamin higienis tanpa memakai bahan pengawet atau bahan-bahan yang mengandung kadar kimia yang tinggi, sehingga minuman kami tergolong minuman yang menyehatkan.
Kemudian untuk strategi pemasaran yang diharapkan, yang pertama adalah promosi melalui internet. Kami menjual minuman Kojas melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian kami melakukan pemasaran juga seperti word of mouth, promosi yang akan kita gunakan dari mulut ke mulut. Kami akan meyakinkan konsumen dengan cara langsung berkomunikasi dengan konsumen. Kami rasa cara ini masih cukup ampuh untuk strategi yang kita terapkan. Kemudian yang ketiga adalah event. Kami membuka stand di berbagai event lingkup kampus maupun event di wilayah Kota Karawang. Kemudian yang keempat adalah melalui brosur. Kami membuat produk Kojas untuk dijual melalui brosur. Akan kami sebarkan ke lingkungan kampus mahasiswa yang juga bekerja di perusahaan serta masyarakat Karawang. Kemudian yang kelima adalah sebuah poster terkait dengan iklan produk kami, minuman Kojas. Kami sebarkan ke beberapa tempat di ruang lingkup kampus agar mahasiswa mengenali produk minuman Kojas ini. Kemudian untuk metode pelaksanaan yang kami buat adalah ada 4. Yang pertama itu adalah persiapan bahan baku, yang kedua adalah cara pembuatan minuman Kojas, yang ketiga adalah melalui analisis SWOT, dan yang keempat adalah analisis 4P. Lalu ada persiapan bahan baku. Yang pertama kopi bubuk, 2 jahe, ketiga gula merah, 4 madu, dan 5 serai, ke-6 air. Lalu ada peralatan yang digunakan untuk membuat Kojas seperti tabung 3 LPG, regulator, panci 10 liter, pisau, centong, kompor 2 tungu, sendok, galon, talenan, penyaring, lap, dan botol. Tempat pemasaran yang kami gunakan yaitu dilakukan melalui media online dengan sistem cash on delivery. Selanjutnya ada cara membuat Kojas. 1. Persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. 2. Mempersiapkan bahan sesuai dengan takaran yang dibutuhkan untuk komposisi sebagai berikut, yaitu ada kopi bubuk 2 bungkus, yang kedua jahe 2 kilo, gula merah 5 kilo, madu 3 botol, serai 8 ikat, dan air 10 liter. Berikut ada langkah-langkah pembuatan Kojas. Yang pertama, bersihkan bahan-bahan. Yang kedua, nyalakan kompor, masukkan air, serai, jahe, dan gula merah ke dalam panci dan dididihkan. Lalu yang ketiga, setelah dididihkan, matikan kompor, masukkan kopi bubuk dan madu. Yang keempat, lalu diamkan hingga dingin. Setelah dingin, lakukan penyaringan 3-4 kali agar ampas kopi tidak terbawa. Lalu yang kelima, masukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan dan simpan di lemari es. Oke, tahap selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT dari produk Kojas. Analisis SWOT itu terdiri dari kekuatan, kelemahan, terus peluang, dan ancaman. Kekuatan dari produk Kojas tersebut itu mempunyai pertama harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, mempunyai ciri khas, rasa yang ciri khas. Yang ketiga itu mempunyai manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Dan yang keempat, keramahan pada pelayanan. Dan yang kelima itu dapat diantar, atau dalam bahasa zaman sekarang itu COD. Dalam kekuatan pasti mempunyai kelemahan. Kelemahan dalam produk Kojas ini yaitu yang pertama, tidak bisa tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Terus yang kedua itu pada kemasan tidak tertera tanggal expirednya. Lalu yang ketiga, tidak semua orang menyukai kopi. Dan yang keempat, belum dapat menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Lalu yang ketiga itu ada peluang. Peluang dari produk Kojas tersebut yaitu yang pertama, 1. Cocok untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang tua. Dan yang kedua itu memasarkan produk. Selanjutnya di sini ada analisis 4P. Yang pertama ada produk, harga, lokasi, dan promosi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produk. Produk yang saya ingin jelaskan adalah Kojas ya. Sebelumnya sudah dijelaskan dari teman saya. Nah, produk ini bernama Kojas, kopi jahe serai. Adalah produk minuman herbal yang menyegarkan dengan memanfaatkan bahan-bahan
selain kopi, seperti jahe, serai, madu, dan karakteristik Kojas pun diduga dipengaruhi oleh jenis kopi pilihan dan jahe yang memiliki ciri khas yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, itu dari produk Kojas. Lalu yang kedua itu ada harga. Nah, di sini kita akan bicara harga. Harga produk Kojas ini yang dijual menyesuaikan dengan tingkat produksi. Kami menentukan harganya itu Rp10.000, meninjau dari harga pasar minuman serupa pada penjual lainnya. Dan yang ketiga itu ada lokasi. Lokasi yang ditentukan untuk produksi dari pemasaran berada pada Perumahan Dinas Peruri, Blok A2 nomor 9, RT 9, RW 27, nomor 4, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361. Itu lokasi tempat produksi Kojas. Lalu yang keempat itu ada promosi. Nah, promosi produk Kojas ini yang pertama itu menggunakan media sosial. Contohnya Instagram, web, Facebook, WA, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu metode word of mouth. Nah, yang ketiga itu mengikuti event lingkupan kampus atau di luar wilayah kampus seperti event-event besar atau ada event-event lain. Pasti produk Kojas akan mengikuti itu. Selanjutnya pembagian tugas. Yang pertama Doni Effendi, bagian sumber daya manusia. Tugasnya menyiapkan bahan baku, menulis dan menata pembuatan model bisnis kanvas, dan terakhir membuat weekly report. Yang kedua Ispa Nurfaiza dan Suhar Anggraini, bagian produksi. Tugasnya menyiapkan alat masak dan mengolah Kojas sampai jadi. Yang ketiga Ahmad Goni dan Cindy Trinovianti, bagian pemasaran. Tugasnya menentukan segmentasi pasar, direct selling, pembuatan dan mengelola media sosial penjualan, pengelolaan feedback customer. Selanjutnya Putri Aprianti, bagian keuangan, pembuatan rincian keuangan terinci dari pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya anggaran biaya. Anggaran biaya tetap dalam rupiah. Peralatan dan perlengkapan, tabung gas 3 kilo, regulator, panci, baskom plastik, pisau, kompor 2 tungku, sendok, galon, talingan, penyaring, dan botol 100 pieces dengan jumlah Rp1.109.000. Selanjutnya biaya variabel. Yang pertama ada bahan baku berisi jahe, air mineral, gula merah, madu, serai, dan kopi dengan total Rp551.000. Selanjutnya biaya pengemasan, ada botol, stiker, dan kantong plastik dengan total Rp194.000, dan biaya lain-lain seperti BBM, token listrik, backdrop, dan balon huruf dengan total Rp225.000. Nah, oke, untuk pengeluarannya yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Total jumlah pengeluaran yang kami keluarkan atau diproduksi oleh Kojas yaitu Rp2.074.000, dan sisa modalnya yaitu modal awal dikurang pengeluaran. Modal awal kita yaitu 3 juta dikurang Rp2.074.000 dengan sisa Rp926.000. Jumlah produksi per bulan yaitu 200 botol. Nah, untuk harga produk yang kami jual yaitu Rp5.000 ditambah Rp5.000. Dengan rumus tadi harga jual produk yaitu bahan baku modal ditambah bahan baku modal dikali markup ataupun keuntungan berapa persen yang kita inginkan. Untuk produk Kojas sendiri ingin keuntungan 100% dengan target 200 botol per bulan. Nah, untuk BEP unit per botol yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit mendapatkan nilai 221. Dengan demikian break even point atau BEP dengan harga penjualan sebesar Rp10.000 per botol, maka barang yang harus dijual sebanyak 221 unit atau 221 botol. Selanjutnya ini merupakan
kanvas bisnis dari Kopi Jahe Serai atau Kojas. Lebih detailnya bisa teman-teman lihat. Untuk kuncinya atau key partners dari Kojas sendiri yaitu GrabFood, ada Aci Hardware, dan kami juga bekerja sama dengan Idola FM 107,7 MHz. Untuk proses aktivitasnya, kami menjual minuman Kojas, kemudian mengadakan event untuk promosi dan pencatatan penjualan. Dan seiring perkembangan zaman, kami pun tidak memungkiri untuk beralih ke teknologi 4.0, yaitu memasarkan melalui e-commerce dan memanfaatkan sumber informasi media sosial. Nah, itulah yang dapat kami paparkan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.